10 tahun lalu ayahku membawa pacar gelap dan putrinya ikut masuk ke rumah. Hanya karena aku lebih cantik daripada Xiao Yue. Xiao Yue mengamuk dan berguling-guling meminta ayahku menghancurkan wajahku. Ibuku untuk melindungi aku. Diturunkan dari tangga dan menjadi vegetatif. Ibumu menjadi seperti ini. Semua ini kamu sendiri yang mencari. Sejak itu, biaya obat-obatan ibuku yang sangat mahal menjadi cara untuk mengontrol aku, setidaknya 100.000 per bulan taruhan untuk berubah menjadi buruk rupa. Jika kamu masih ingin dia hidup, kamu harus terus dengan patut berubah menjadi buruk rupa. Jangan melakukan hal yang membuat Yue tidak senang. Kamu tidak punya pilihan. Antara berubah menjadi buruk rupa atau melihat ibumu berhenti obat dan menunggu mati. Aku akan terus berubah menjadi buruk rupa. Biaya medis ibuku harus dibayar tepat waktu ke rekening rumah sakit. Menurut kabar burung superstar top Gu Yicheng, diduga sedang jatuh cinta dengan asistennya Qiao Yuro. Setelah kabar ini dirilis langsung memicu seluruh jaringan fans fanatik secara terbuka menyatakan, Yuro menolak hubungan ini. Sudah siap semua barangnya? Malam tahun baru ini aku akan menghabiskan waktu bersama dia. Semua acara dibatalkan. Namaku Xiao Yuro, aku asisten Gu Yicheng. Karena aku jelek, aku terbiasa dengan cemoohan dan penghinaan. Sampai dia muncul membuat aku pertama kali merasa wanita jelek juga bisa dilihat dan dihargai. Aku ingin semua orang tahu aku suka Yuro. Di hidup ini, aku hanya akan menikahi dia. Di sana, kakak, aku cinta kamu. Dia adalah Xiao Yuro. Tidak mungkin. Masa kak suka sama si jelek? Kamu nggak pantas bersama kakak. Mati aja lu, si jelek. Nanti kakak jadi milik kita. Bunuh dia. Jangan pergi. Ah, si jelek. Gu Yicheng. Bapak Gu Yicheng. Saya nyatakan dengan tegas di sini, tidak ada yang boleh menyakitinya lagi. Tinggal 5 hari lagi. Aku akan umumkan secara resmi hubungan kita. Yicheng, perjanjian 2 tahun. Kamu benar-benar ingat? Lukanya parah. Gegar otak ringan. Sudah sesuai keinginan Bapak, pakai obat termahal. Bagus, tinggal beberapa hari terakhir. Ingatkan dokter untuk memberinya obat termahal. Kalau sampai cacat atau lumpuh, mana bisa aku cari sasaran yang cocok seperti dia. Untuk mengalihkan perhatian Sasaeng Fan dari Yue. Tuan Gu, Bapak ini pangeran kalangan atas Beijing. Walaupun umumkan hubungan dengan Qiao Yue, terus kenapa? Nggak perlu khawatir dengan para Sasaeng Fan yang gila dan rela mati untuk Bapak itu. Sasaeng Fan. Walaupun fotonya buram, tapi orang yang menyelamatkanku dari lokasi kecelakaan 7 tahun lalu. Pasti Yue. Bapak. Halo, ini 120. Ada kecelakaan di sini. Perlu pertolongan. Aku nggak boleh biarkan Yue mengalami bahaya sedikit pun. Ternyata Semua kebaikan dan janjinya hanya akting semuanya. Dari awal sampai akhir, aku cuman tameng. Menjadi tameng untuk Yue, si jelek inilah nilai terbesarnya. Kamu jelek, berani-beraninya memfitnah Yue. Hari ini aku akan memberinya pelajaran. Jangan mendekat. Aku tidak. Masih tidak mau mengaku? Hari ini akan kulepaskan baju si jelek ini. Foto-fotonya akan kusebar online, biar semua orang lihat seberapa menjijikannya kamu. Jangan bergerak. Jelek masih berani melawan ya? Hari ini harus kuberi pelajaran. Jangan rekam aku. Pergi.
Dia bagaikan pahlawan super turun dari langit. Sejak saat itu, aku sangat menyukainya. Baik, kamu jadi asistenku. Terima kasih, Tuan Gu. Aku akan bekerja keras. Akhirnya aku bisa mendekatimu. Yue, kamu datang. Aku turun sekarang. Gu Yicheng dan wanita misterius menghabiskan malam tahun baru yang romantis. Diduga hubungan asmara dengan asistennya, Qiao Yuro, terbukti. Gu Yicheng, kau ingin nyawaku melindungi cintamu? Cintaku, sampai segitu hina? Kalau begitu, Buat apa aku jadi tameng ini? Gu Yicheng, aku tidak mau lagi. Sudah 5 tahun menyamar jadi jelek. Wajah ini sudah waktunya ditampilkan. Sutradara Andi Gunawan. 7 tahun lalu, Anda bilang peran utama wanita itu akan selalu disimpan untukku. Sekarang masih berlaku? Qiao Yuro. Tentu saja masih berlaku, tapi syuting film ini perlu dirahasiakan. Tapi penampilanmu, aku tidak akan menyamar jadi jelek lagi. Mulai sekarang, aku hanya akan menjadi Qiao Yuro. Baik, kalau begitu aku akan segera menyiapkan kontraknya. Tapi soal gaji harus melalui prosedur dulu. Kira-kira 5 hari lagi baru cair. Di pihakmu, tidak masalah. 5 hari lagi aku akan masuk syuting. 5 hari lagi, aku bisa urus perpindahan rumah sakit ibu. Benar-benar pergi dari sini. Kamu mau pergi dari sini? Kemana? Mau kemana? Penting banget. Tentu saja penting. Karena aku adalah perisai yang handal. Jadi penting. Beberapa waktu ini, kamu sudah banyak menderita. Aku sengaja memesan untukmu di Villa Puncak Kenanga suite terbaik. Aku ingin kamu benar-benar bersantai beberapa hari dan menghabiskan liburan yang hanya untuk kita berdua. Aktingmu sangat meyakinkan. Setiap kali mengatasnamakan cinta padaku, tapi sebenarnya hanya untuk mendorongku ke depan. Jadi perisai bagi Qiao Yue. Kata dokter, aku butuh banyak istirahat. Tenang saja, kali ini aku pasti akan melindungimu, tidak akan membiarkanmu dalam bahaya sedikit pun. Lagi pula, besok aku juga harus menemui seorang sutradara di villa liburan. Anggap saja kamu menemani aku bekerja. Sekarang ibu masih butuh biaya pengobatan. Tinggal beberapa hari lagi. Tahanlah. Oke. Kak Qin, kabar bahwa aku membawa Qiao Yue ke villa liburan. Sudah disebarkan? Sudah disebarkan sesuai perintahmu. Kali ini, kita harus memancing keluar semua Sasaeng fan dan menangkap mereka sekaligus. Tidak boleh sampai memengaruhi pengumuman lamaran resmi aku dan Yue 5 hari lagi. Gu Yicheng, aku cinta kamu. Gu Yicheng, kamu yang terbaik. Gu Yicheng. Gu Yicheng, kakak, aku cinta kamu. Gu Yicheng, aku cinta kamu. Gu Yicheng. Gu Yicheng, aku cinta kamu. Gu Yicheng. Gu Yicheng. Saudari-saudari dia itu, kamu pikir kamu pantas merayakan tahun baru dengan kakakku? Lempar dia. Berdasarkan apa? Si jelek. Si jelek. Kami bisa menerima kakak pacaran, tapi pasti bukan dengan si jelek seperti kamu. Betul juga. Apa kamu bisa ilmu sihir? Sudah menyihir kakakku ya? Kalian buta dan tuli. Kenapa tidak bisa melihat sebenarnya Gu Yicheng? Bersama siapa?
Dulu kupikir ini semua kebetulan. Tapi setiap kali dialah yang mendorongku sendiri. Ke depan orang-orang ini untuk menahan. Semua serangan bagi Xiao Yuwei. Gu Yicheng, kamu jelas-jelas ada di dalam mobil. Kenapa tidak melihatku? Kamu pernah menjadi cahaya paling hangat bagiku, tapi tak pernah menyinariku. Yuro. Maaf, Euro fans saya lagi-lagi menyerangmu. Aku tidak bisa melindungimu. Apakah kamu pernah berpikir untuk melindungi saya? Hari ini kamu juga melihat betapa fanatik fans-fans itu. Sudah sangat fanatik. Kalau aku lagi-lagi melindungimu secara terbuka, mereka hanya akan semakin membenci kamu. Bahkan akan lebih keras menyerangmu. Semua ini demi keselamatan kamu. Keselamatan saya? Bukannya demi bisa keluar bersama Xiao Yuwei secara terbuka? Tameng jelek seperti aku ini sangat berguna di mata kamu. Hanya tersisa 5 hari lagi. 5 hari kemudian, kamu dan aku jalan masing-masing. Kakak, Yicheng khusus memesan sweet spa termahal untuk kamu, sweet spa termahal supaya kamu bisa benar-benar bersantai. Yicheng kepada kamu memang sangat perhatian. Sungguh membuat orang iri. Kamu suka? Kalau begitu Gu Yicheng mengirimmu. Euro, kamu kembali ke kamar dan bersiap-siap dulu, malam kita bertemu di area spa bawah. Yicheng, jangan marah kepada kakak. Hari ini fans bilang bisa menerima hubungan baru kamu setelah ini. Asalkan tidak seperti kakak yang jelek. Cuma Tameng saja, dia tidak punya hak untuk marah. Setelah menyingkirkan stalker terakhir, kita akan umumkan hubungan kita. Yuwei, dari 7 tahun lalu, dari hari kamu menyelamatkan aku selalu ingin menikahi kamu. Masih ada 5 hari. Aku bisa kembali menjadi diri sendiri. Euro, kamu sudah siap. Ciao, Euro. Aku tadi lagi mandi, nggak dengar. Maaf ya Euro, hari ini bikin kamu tersakiti. Ini khusus kubelikan untukmu. Tahun lalu pihak merek ngasih 3. Xiao Yuwei ambil 2 yang termahal. Sisa yang ini paling murah. Udah disimpan hampir setahun, sekarang dipakai buat nipu aku. Aku nggak suka. Dia kan bilang, apapun yang kuberi, dia pasti suka. Kalau gitu, kubeli yang lain buat kamu. Sekarang, ayo kita pergi berendam air panas. Gu Yicheng, aktingmu beneran jelek. Dulu aku malah nggak sadar. Bukannya kamu suka nonton kembang api? Aku sudah mencari master kembang api, mendesain satu model khusus untukmu. Malam ini hanya akan menyala untukmu. Ibu di rumah sakit, setiap hari butuh biaya pengobatan ribuan yuan. Aku nggak punya hak buat manja. Ayo pergi. Kamu masuk dulu. Aku mau telepon dulu. Yuwei, kali ini pasti kutangkap si stalker yang ancam kamu. Dia udah masuk. Suruh semua stalker itu datang. Selesaikan sekaligus.
Dia itu wanita jalang yang menggoda kakak. Ayo teman-teman perempuan, lepaskan pakaiannya, telanjangi dia. Siapa kamu? Apa yang kalian lakukan? Jangan mendekat, jangan mendekat. Jelek, berani-beraninya masih mengganggu kakak. Memfitnahmu masih ringan. Teman-teman perempuan, buka bajunya. Foto dan unggah ke internet. Lihat dia berani mendekati kakak atau tidak. Ya, telanjangi dia. Justru ingin menghancurkan reputasinya. Itu kembang api. Sangat indah ya. Apakah sengaja dinyalakan untukku? Tentu saja. Asal kamu suka. Suka. Jangan sentuh aku. Kalian melanggar hukum. Melanggar hukum. Xiao Yuro, kamu sangat lucu. Dia untuk menyalakan kembang api bagi Qiao Yuwei mengucapkan kata-kata manis. Tidak segan-segan mendorongmu keluar. Menarik perhatian. Inilah yang kamu berikan selama 2 tahun perasaan yang menghasilkan ini. Gu Yicheng, apakah nyawaku di matamu sehina ini? Menjadi tameng Xiao Yuwei inilah si jelek nilai terbesar. Ayo biar semua orang lihat seberapa menjijikannya si jelek ini. Berani memukul kakak, bahkan berani mengambil keuntungan dari kakak. Hari ini aku akan membuatmu hancur reputasimu sepenuhnya. Mengirimmu ke trending topik. Bajingan. 5 hari lagi kita baru bisa bersama secara terbuka. Hanya saja, penggemar obsesif yang kamu sebutkan itu belum ditemukan. Kamu tahu nggak, sekarang kamu seperti anjing mati. Jangan takut, Weiwei. Kamu bukan hanya tunanganku, tapi juga penyelamat nyawaku. 5 hari ini aku pasti akan menemukan penggemar obsesif itu, dan menyingkirkannya, tidak akan membiarkanmu dalam bahaya sedikit pun. Masih berani mendekati kakak. Berkat, lanjut. Biarin kamu menggoda kakak. Tangkap orang-orang ini, serahkan ke polisi. Jangan lepaskan satupun. Cepat lari, cepat lari. Lepaskan aku. Itu dia asisten si jelek itu. Dia ternyata pernah tidur dengan Gu Yicheng. Siapa yang tahu? Wajahnya jelek banget. Mana ada yang cocok dengan Gu Yicheng? Katanya disiram air kotor sama fans. Baju disobek-sobek, memang pantas. Ayo pergi, ayo pergi. Yicheng, sudah menemukan yang bilang mau membunuhku penggemar obsesif itu? Masih fans ekstrem yang dulu itu, orang itu bersembunyi sangat dalam. 2 hari lagi adalah hari kita mengumumkan hubungan. Belum menangkap orangnya. Aku sangat takut bagaimana kalau dia benar-benar menyakitiku. Bagaimana? Kamu tenang saja. Dia tidak akan bisa kabur. Aku sudah menyiapkan jebakan kali ini, pasti bisa menemukan penggemar obsesif itu dan mengungkapnya. Gu Yicheng, aku akan segera pergi. Kalian tidak ada hubungan lagi denganku. Sutradara Andi Gunawan. Yuro, proses kontrak akan segera selesai. Besok uangnya bisa langsung ditransfer ke rekeningmu. Nanti aku akan mengirim orang untuk menjemputmu, langsung masuk syuting. Terima kasih Sutradara Andi. Besok, aku pasti menunggu tepat waktu untuk Bapak jemput. Besok akhirnya aku bisa memindahkan ibu ke rumah sakit lain. Kamu mau kemana? Aku ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Yuru, malam ini, aku sudah menyiapkan sebuah kejutan yang besar untukmu. Aku ingin di depan semua orang, secara resmi melamarmu. Aku juga ingin semua orang menyaksikan kebahagiaan dan kecantikan kita. Lamaran? Lagi-lagi mau menyuruhku jadi tameng untuk Qiao Yuwei, ya?
Gu Yicheng, sampai kapan sandiwara ini akan kamu mainkan? Kak, katanya Yicheng kali ini khusus menghabiskan ratusan juta untukmu, meminta master merancang cincin berlian. Aku juga ingin melihatnya. Aku sangat senang untukmu. Xiao Yuro, kalau kamu tidak mau, aku akan mencabut selang oksigen ibumu. Pergilah dengan patuh. Baik, Aku pergi. Kak, sejak kecil kamu memang lebih cantik dariku. Semua orang sangat menyukaimu. Tapi apa gunanya? Segala sesuatu yang kamu miliki, bukankah sudah kurampas satu persatu dari kamu? Xiao Yue, kamu tidak takut aku berhenti berpenampilan buruk? Berani kamu, biaya pengobatan ibumu dikeluarkan oleh keluarga Kiao. Dengarkan baik-baik, teruslah jadi si jelek dengan patuh, jadilah tamengku yang baik. Kalau tidak, kapan saja aku bisa menyuruh orang mencabut selang oksigen ibumu. Coba sentuh ibuku sedikit saja. Besok, Yicheng akan mengumumkan ke publik secara resmi menikahiku. Nanti, aku akan menjadi Nyonya Gu, mau membunuhmu dan ibumu semudah membalikan telapak tangan. Kamu juga tidak perlu iri. Pangeran kerajaan ibu kota, bukan sembarang orang bisa menikahinya. Kalau bukan karena Yicheng sengotot bilang aku yang menyelamatkannya, aku memanfaatkan kesempatan mengambil perangkat penyelamatnya. Mungkin bahkan aku tidak akan sanggup mencapainya. Yue, apa yang kamu katakan barusan? Yicheng, kamu datang? Aku sedang ngobrol dengan dia. Nanti kita lanjutkan bicara. Waktunya sudah tiba. Kita harus tampil bersama. Semua orang tahu, aku pernah bilang. Setelah 2 tahun, aku akan mengungkapkan hubungan ini. Besok adalah hari yang dijanjikan, tetapi hari ini, aku ingin lebih awal, memberikan penjelasan kepada semua. Sekarang, aku akan memberikan cincin pernikahan ini kepada orang yang aku yakini. Miss Xiao Yuro. Astaga, Pink Diamond ini sangat langka. Konon nilainya lebih dari 1 miliar. Mister Gu malah Melamar si jelek ini. Kamu gila. Seperti dia ini. Si jelek dengan wajah penuh bintik. Sama sekali tidak cocok dengan kamu. Wajah kamu itu? Bisa pakai cincin kamu, si jelek harus tinggal di tumpukan sampah. Gu Yicheng, kamu mau terus berakting sampai kapan? Harus mengambil nyawa aku. Kamu baru akan berhenti? Yuro, cincin pernikahan ini. Matilah si jelek, kamu adalah milik aku. Andi, tolong aku. Yue baik-baik saja. Si jelek mati saja, kakak adalah milikku. Jangan ada yang merebutnya. Lepaskan aku akan membunuhnya. Aku akan membunuh si perempuan jalang ini. Di matanya, aku tak pernah ada. Bahkan sedetik ragu-ragu. Tak mau diberikan padaku. Yue, si penggemar stalker itu sudah ditangkap. Besok kami akan umumkan hubungan secara resmi. Hari ini sudah aku tunggu 7 tahun. Pergi. Darah jenis Sam dari Bank Darah sudah datang. Tekanan darah terus turun. Kehilangan darah terlalu banyak. Siap transfusi?
Waktu janjian dengan sutradara Andi Gunawan segera datang. Orangnya? Dia tanpa kacamata. Kok rasanya agak berbeda? Dia tanpa kacamata. Kok rasanya agak berbeda? Cincin pertunangan dari Tuan Gu sudah sampai. Perlu konfirmasi dari Anda. Oke, tahu. Sudah 5 tahun. Aku sudah muak memakai topeng ini. Selamat ulang tahun. Semua salahku karena tidak melindungimu. Membuatmu terluka. Inilah aku. Seluruh cinta 2 tahun. Sekumpulan sampah yang diberikan orang lain. Dan jebakan yang dirancang dengan hati-hati. Dia adalah Xiao Yuru. Apa mataku yang bermasalah? Dia cantik sekali. Kenapa aku sampai mengira dia itu si jelek Xiao Yuru? Tuan Gu, gadis yang menyelamatkanmu, menjatuhkan foto ukuran paspor ini, sudah kucari tahu. Hari ini dia seharusnya mau ujian masuk Akademi Teater. Yue. Akhirnya aku akan menikahimu. Halo, apakah ini Nona Xiao Yuro? Iya, saya. Nona Xiao, sutradara Andi Gunawan menyuruh saya menjemput Anda. Silakan naik. Terima kasih. Dia benar-benar Xiao Yuro. Tahi lalat ini dulu tidak pernah kuperhatikan. Ini jelas-jelas Xiao Yuro. Gu Yicheng, mulai sekarang, kau adalah kau, aku adalah aku. Kecantikan dan cinta Keiso, semuanya orang asing bagiku. Xiao Yuro. Dia cuma pulang duluan aja. Kenapa ya? Rasanya kayak kehilangan sesuatu yang penting. Yicheng. Yue, kamu cantik banget hari ini. Pasti dong. Yicheng. Hari ini kan hari besar. Pengumuman resmi kalian.
Para wartawan media udah pada nunggu. Kebahagiaan Yue kami sekarang kami serahkan ke kamu. Akhirnya bisa menikahi Yue. Tapi kenapa? Aku kayak nggak senang. Cepat kasih ke aku. Yi Cheng, kamu mau apa? Nggak apa-apa. Penyakit lama kambuh lagi. Migraine. Kenapa kamu sakit kepala sekarang? Hari yang penting begini. Tahan dulu. Jangan sampai molor. Yi Cheng. Air. Cepetan, Yi Cheng. Tinggal 1 jam lagi mulai. Jangan buang-buang waktu. Ayo. Bapak Gu Yi Cheng, Anda ganteng banget. Bapak Gu Yi Cheng. Bapak Gu. Ibu Xiao Yue, aku suka banget sama kamu. Ibu Xiao Yue, Anda cantik sekali. Bapak Gu Yi Cheng. Apakah Anda bersedia diwawancara sekarang? Ibu Xiao Yue. Ibu Xiao Yue. Bapak Gu, boleh tanya, apakah Anda bersiap untuk mengumumkan hubungan rahasia? Tolong jawab pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kami akan memberikan tanggapan resmi. Bisa jawab beberapa pertanyaan lagi, Ibu Xiao Yue? Ibu Xiao Yue, bisa jawab beberapa pertanyaan lagi? Bapak Gu Yi Cheng, kami sudah menunggu Anda lama. Bapak Gu Yi Cheng, bisa jawab beberapa pertanyaan lagi? Yue, tolong ambilkan aku segelas air hangat. Aku mau minum obat. Aduh, ambil sendiri dong. Aku sebentar lagi mau naik panggung. Hari ini media-media ternama semua datang. Ya ampun, sakitnya nggak pas waktu, tiba-tiba pusing sekarang. Jangan pedulikan dia. Wah, sayang. Cantik banget. Setelah malam ini, kamu akan jadi istriku yang sesungguhnya. Aduh, aku masih agak khawatir. Kalau Tuan Mudaku tahu kebenarannya, keluarga Qiao kita bisa hancur. Lagi pula awalnya cuma berdasarkan satu foto yang buram. Kamu panik apa? Itu kan sudah bertahun-tahun lalu. Buktinya pasti sudah hilang. Lagi pula, Gu Yi Cheng itu sudah yakin kalau Yue kita adalah penyelamat hidupnya. Masa sih dia masih mau menyelidiki kejadian dulu? Gu Yi Cheng itu sombong tapi setia. Kalau sudah yakin akan sesuatu, dia nggak akan berbalik arah. Sekarang dia hanya memikirkan cara membalas jasaku padanya. Dia nurut saja padaku. Masa dia mau meragukan kalau aku bukan penyelamat hidupnya? Cantik sekali. Yi Cheng. Kenapa berdiri di depan pintu? Sudah minum obat? Yi Cheng, kamu sakit kepala? Kalau tidak, duduk dan istirahat. Tidak apa-apa. Waktu sudah hampir. Sudah harus naik ke panggung. Benar. Ayo pergi, Yi Cheng. Ayo. Lihat ke sini tuanku, lihat ke sini Nona Qiao, lihat ini. Terima kasih kepada semua datang di tengah kesibukan. Tuanku, apakah malam ini akan diumumkan secara formal pernikahan dengan Nona Qiao? Nona Qiao Yue, sebagai yang akan menjadi Nyonya Gu, bagaimana perasaan Anda saat ini? Dia sekarang seluruh hati,
Semua adalah untuk membalas kebaikan saya kepada dia, mengikuti saya dengan patuh. Bagaimana bisa curiga? Saya bukan penyelamatnya. Yi Cheng. Semua masih menunggu. Tentang pernikahan saya dan Yu Wei. Perlu ditunda untuk saat ini. Perlu ditunda untuk saat ini. Apa? 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 Tuanku, boleh saya tahu alasan penundaan pernikahan? Ada alasan lain? Nona Xiao Yue, Anda tahu sebelumnya? Bisa jawab, jawablah. Yi Cheng, apa katamu? Penundaan apa? Kenapa? Alasan spesifik. Selanjutnya, tim saya akan mengeluarkan pernyataan. Silakan. Yi Cheng. Gu Yi Cheng, kembali. Jelas. Kalian. Gu Yi Cheng. Xiao Yuro mana? Saat ini, dia harusnya di kantor, kan? Tuan Gu, Yuro hari ini tidak datang ke kantor. Xiao Yuro. Kenapa lagi kamu marah? Bahkan belajar menghilang dari saya? Siapa Tuan Gu? Paket Tuan Gu. Saya. Xiao Yuro. Apa yang dilakukan? Saya, Xiao Yuro. Mulai hari ini, mengundurkan diri sebagai asisten Tuan Gu. Kontrak 2 tahun sudah habis. Tak diperpanjang? Harap diketahui. Xiao Yuro, siapa yang izinkan kamu resign? Saya tidak izinkan kamu pergi, tak boleh pergi. Semua barangnya masih ada. Dia pasti cuma sedang kesal sama aku sementara. Sengaja menghindariku. Piala ini, kok bisa ada di sini? Ini kan cuma sebuah piala. Kalau rusak ya sudah, buang saja. Yi Cheng, ini piala aktor terbaik pertamamu. Sangat berarti. Untuk kamu. Persis sama. Bagaimana mungkin ini? Apakah orang yang menyelamatkan saya dulu? Bukan Qiao Yue? Pak. Itu Qiao Yuro. Pak. Tidak benar. Orang di foto ini sangat cantik. Bagaimana mungkin itu Qiao Yuro? Dia jelas terlihat begitu. Begitu jelek. Tetapi orang yang menyelamatkan saya dulu, bukan Qiao Yue. Siapa sebenarnya? Yi Cheng. Gu Yi Cheng, apa maksudmu?
Sudah janji hari ini mengumumkan berita pernikahan. Kamu di depan semua media, bilang ditunda lalu ditunda. Kamu tahu ada banyak orang yang menertawakan saya? Yi Cheng, apa yang terjadi denganmu? Apakah saya? Yang tidak melakukan cukup baik? Kamu bilang saya akan berubah. Kita dengan susah payah, baru sampai hari ini. Xiao Yue, kamu memang mirip. Tetapi kamu bukan dia. Yi Cheng, apa yang kamu katakan? Bagaimana saya tidak bisa memahami? Aku bertanya padamu 7 tahun lalu. Di kecelakaan mobil di Jalan Sungai Indah itu, orang yang menyelamatkan saya dari mobil. Apakah itu kamu sebenarnya? Yi Cheng, apa yang kamu bicarakan? Orang yang menyelamatkanmu dulu tentu saja aku. Foto itu, bukannya kamu selalu menyimpannya? Tapi foto ini jelas bukan kamu. Ini memang aku. Hanya saja itu sudah 7 tahun yang lalu. Sekarang dan dulu, penampilanku agak berbeda. Itu wajar. Berani sekali berbohong. Aku tanya terakhir kali. Orang yang menyelamatkanku dari mobil dulu. Benarkah kamu? Gu Yi Cheng, lepaskan aku. Aku tidak pernah mengatakannya langsung. Aku yang menyelamatkanmu. Kamu sendiri yang menganggapnya. Jadi, orang yang menyelamatkanku dari mobil dulu sama sekali bukan kamu. Foto itu kamu sendiri yang mengambilnya. Penyelamat itu kamu sendiri yang mengakuinya. Aku hanya tidak membantah saja. Xiao Yue, mulai hari ini, tidak ada lagi hubungan antara kita. Gu Yi Cheng, Gu Yi Cheng, Gu Yi Cheng bajingan. Hanya karena seorang penyelamat, kamu mau meninggalkanku? Tuan Gu, Anda mencari saya? Segera kirim orang untuk menyelidiki pergerakan Xiao Yuro. Dan selidiki dengan jelas. Apakah orang yang benar-benar menyelamatkanku 7 tahun lalu adalah Xiao Yuro? Ya. Sudah 3 tahun. Mengapa aku masih belum menemukanmu? Xiao Yuro, benarkah itu kamu? Masih belum ada kabar? Tidak. Lanjutkan penyelidikan. Tapi aku dengar sesuatu yang lain. Besok di upacara penghargaan film emas, sutradara Andi Gunawan akan membawa tim kreatif film barunya berjalan di karpet merah. 3 tahun lalu, prosedur transfer nenek Xiao Yuro diatur langsung oleh sutradara Andi Gunawan menggunakan saluran kolaborasi medis proyek film. Segera siapkan mobil. Wah, pertanyaannya bagus sekali. Untuk karya kami, saya sangat percaya diri. Saya yakin malam ini pasti akan meraih prestasi yang sangat baik. Tim kreatif kami. Semuanya yang terbaik. Maaf, sutradara Andi Gunawan sedang diwawancara, sementara tidak menerima komunikasi pribadi. Sudah 3 tahun, Gu Yi Cheng masih belum memaafkan saya, membuat saya selalu tidak mendapatkan sumber daya yang layak. Kalau saja bisa terhubung dengan sutradara Andi Gunawan, Yi Cheng, kamu juga datang. Yi Cheng, tunggu saya. Hai, halo, saya ingin bertanya pada sutradara Andi Gunawan, apakah staf kru film sudah semua datang? Tidak jelas ya, sekarang di mana? Tidak jelas, tidak jelas. Gu Yi Cheng, apa kamu masih mencari Xiao Yuro, si jelek itu? Sudah 3 tahun ini, kamu masih mengingatnya? Xiao Yue, siapa yang saya cari bukan urusanmu. Dan jangan lagi saya dengar dari mulutmu kata-kata yang menghina dia. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Yang saya katakan adalah fakta. Dia hanyalah asisten rendahan. Tanpa kamu dia bukan apa-apa. Mana mungkin datang ke sini? Saya peringatkan kamu sekali lagi. Jangan lagi ikuti saya.
Xiao Yuro, semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, saya sudah menikah dengan Gu Yicheng, menjadi putri mahkota lingkaran Beijing. Dasar perempuan bajingan yang tak kunjung hilang. Yang memenangkan Golden Shadow Award untuk aktris terbaik tahun ini adalah ditempatnya di ini imang Pak Dani Temadis da Suwan Gu Yicheng. Gu Yicheng, kamu sudah menghindari saya selama 3 tahun. Sampai kapan lagi akan menghindari saya? Naik panggung. Xiao Yuwei, hubungan kita sudah lama tidak ada. Saat kamu menipu saya dulu, kamu harus sudah memikirkan akibatnya sekarang. Nona Suwan, selamat atas peran Anda dalam Long Night yang luar biasa dan meraih aktris terbaik. Kenapa aku menipu kamu? Karena aku terlalu peduli padamu. Kalau bukan karena si jalang Xiao Yuro yang diam-diam menyimpan foto, dan kamu tahu kebenaran, aku sekarang sudah menjadi Nyonya Gu. Diam. Bagaimana cara membawakan karakter seperti ini dengan begitu baik? Terima kasih kepada panitia. Terima kasih sutradara Andi Gunawan. Dan terima kasih kepada semua yang mendukung saya. Berdiri di sini, saya sangat terhormat. Kamu tidak pantas menyebut namanya. Kenapa aku tidak pantas? Dia itu si jelek, si sampah. Yang lebih saya harap orang ingat tidaklah nama panggung Suwan ini, melainkan nama asli saya, Xiao Yuro. Xiao Yuro. Xiao Yuro, benarkah itu dia? Tidak. Mana mungkin? Dia jelas-jelas sangat jelek. Benar, itu dia. Xiao Yuro. Hanya 3 tahun, mana mungkin dia berubah menjadi bintang terkenal yang jadi sorotan? Dengan apa? Dia sekarang lebih cantik daripada sebelumnya. Xiao Yuro Nona, bisakah Anda bersama semua orang lagi berbagi lebih banyak? Bagaimana Anda memahami dan membentuk karakter seperti Wantang yang kompleks? Mengenai karakter Wantang, dia memiliki diam dalam situasi terjepit dan kekuatan yang meledak dari diam. Dia pernah hidup lama di bawah bayang-bayang orang lain, dipaksa menyembunyikan dirinya yang sebenarnya, dan menahan penghinaan. Memanfaatkan bahkan melukai. Kebangkitannya bukan ledakan seketika, melainkan penderitaan yang menumpuk yang membuatnya memilih. Ketika menahan diri dan mengalah, hanya membuat luka semakin pergi menjadi satu-satunya jalan keluar baginya. Saya sangat bersyukur bisa memahami ketegasan yang harus pergi ini, dan juga bisa memahami keinginan untuk melepas topeng dan meraih kehidupan baru. Pengalaman serupa ini membuat saya bisa lebih dekat dengan jiwa Wantang. Xiao Yuro, benar-benar kamu, 3 tahun, akhirnya aku menemukanmu. Apa yang terjadi? Ternyata Gu Yicheng kenal dengan bintang film baru yang sedang naik daun. Ini skenario mantan kekasih yang saling mengenali. Seru banget. Cepat, foto! Foto ini berita besar. Tolong jaga sikapmu. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Kamu salah orang. Aku salah orang. Kamu pikir dengan operasi plastik aku jadi nggak kenal kamu? Aku nggak ngerti omonganmu. Walaupun sekarang kamu dandan, lepas kacamata, tetap nggak bisa mengubah fakta kalau kamu adalah Xiao Yuro yang jadi asistenku selama 2 tahun. Namaku Xiao Yuro. Tapi banyak orang yang namanya sama. Aku nggak ada hubungannya dengan asisten yang kamu maksud. Suaramu sudah kudengar selama 2 tahun penuh. Aku pasti nggak salah. Dan juga, cara kamu mengerutkan kening tadi secara refleks, persis sama seperti dulu. Aku masih ada urusan, permisi. Jangan pergi. Yuro, masalah waktu itu aku yang salah. Sudah 3 tahun. Hari ini, aku harus jelaskan semuanya padamu, Yuro. Lepaskan. Kembali. Yuro. Suara dan tatapan mata. Xiao Yuro, kamu tidak bisa menipuku. Kalau kamu memang orang di foto itu, berarti dulu kamu yang menyelamatkanku.
Aku sudah mencarimu selama 3 tahun. Salah selama 3 tahun. Kali ini aku tidak akan melepaskanmu lagi. Mantan bintang top. Ternyata dia penggemar berat dari aktris pemenang penghargaan baru. Ya ampun. Plot twistnya seru banget. Penampilan Gu Yicheng tadi. Mana mungkin penggemar biasa? Jelas-jelas penggemar obsesif. Qiao Yuro. Dasar apa kamu bisa jadi aktris terbaik? Bahkan bisa bikin Gu Yicheng. Sangat tergila-gila padamu. Kamu ingin merebut semua yang kumiliki. Mimpi. Semuanya harus jadi milikku. Kamu tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu sengsara. Yuro, selamat ya, pemeran utama terbaik, sangat layak. Terima kasih Bapak Fu. Sudah repot-repot datang malam-malam. Merayakan untukmu tidak pernah terlambat. Aku sudah pesan makan malam di restoran Puncak Kenanga. Semua rasanya ringan kesukaanmu. Cuman aku tidak tahu. Apakah Bapak berkenan? Hati-hati. Malam ini capek ya dihadapi wawancara, masih harus berurusan dengan drama. Tidak membuatmu kaget kan? Lumayan. Hidangan utama bisa disajikan. Foie gras digoreng yang empuk sedikit. Yuro tidak suka yang terlalu gosong. Ya Tuan Fu. Ayo makan salad, isi perut dulu. Lambungmu tidak baik. Jangan berpikir minum alkohol. Bagaimana kamu tahu lambungku tidak baik? Film itu saya yang danai. 3 tahun lalu saat kamu masuk kru, saya sudah ada di sana suatu kali. Kamu sakit perut sampai wajahmu pucat. Bersembunyi di ruang properti minum obat lambung. Saya sudah tahu. Tuan Fu itu pangeran Shanghai. Hal 3 tahun lalu masih diingat. Hal-halmu, saya semua ingat. Silakan dinikmati. Baik. Ayo coba, cocok tidak dengan selera? Tuan Fu, kamu tidak perlu seperti ini. Yuro, di sini tidak ada kamera. Juga bukan di lokasi syuting. Panggil saja saya si Chen. Oh, koki ini saya yang undang dari Perancis. Kalau kamu suka makannya, nanti bisa sering datang. Tuan Fu, saya sangat berterima kasih padamu selama 3 tahun ini atas perhatianmu padaku. Baik itu peluang kerja atau perhatian dalam hidup. Tapi... Jangan merasa terbebani. Aku baik padamu karena kamu layak mendapatkannya. Aku tidak perlu kamu membalasnya. Begini saja, aku bersulang untukmu, Ratu Film Kiao, dan untuk kehidupan barumu. Ratu Film baru, Qiao Yuro, dengan seorang pria misterius, terlihat di ruang VIP restoran Puncak Kenanga. Diduga adalah Pangeran Shanghai, grup prasetya pemimpin baru. Fu Shichen. Keduanya terlihat akrab makan malam bersama. Hubungan asmara mereka terungkap. Qiao Yuro, siapa yang mengizinkanmu makan dengan pria lain? Siapa yang mengizinkannya menyentuhmu? Bucin. Tuan Gu. Aku mau tahu di mana Qiao Yuro tinggal sekarang. Sekarang juga. Tuan Gu, Nona Qiao sekarang sudah berbeda dari dulu. Dia adalah figur publik.
Kalau langsung dilacak, kurasa. Aku bilang, sekarang juga. Xiao Yuro, kamu adalah asistenku. Bahkan kalau sekarang kamu jadi ratu film, kamu jangan harap bisa kabur. Aku juga tidak akan izinkan kamu bersama dengan pria lain. Kalian siapa? Kalian siapa? Mau apa? Nona Xiao, Tuan Gu ingin bicara denganmu. Mari ikut kami. Gu Yicheng. Aku sibuk dan tidak mau pergi. Minggir. Nona Xiao, jangan bikin kami susah. Mobilnya ada di sana. Ini penculikan. Kalian tahu risikonya? Tuan Gu hanya ingin berbicara denganmu. Silakan. Aku ingin lihat. Dia mau main drama apa lagi? Gu Yicheng, sebenarnya kamu mau apa? Aku mau apa? Xiao Yuro, bukannya itu yang harus kutanyakan? 3 tahun ini kamu di mana saja? Kenapa kamu pergi tanpa pamit? Aku sedang di mana dan melakukan apa? Tidak perlu memberitahu kamu. Seorang orang asing untuk menjelaskan, kan? Xiao Yuro, kamu bicara dengan mudah sekali. Kamu tahu nggak, aku seperti orang gila mencarimu selama 3 tahun penuh. Aku telah mencari di semua tempat yang bisa dicari. Tapi kamu seperti menguap dari dunia ini, bahkan setengah kabar pun tidak ada. Kamu masih tidak mau mengakui bahwa kamu adalah Xiao Yuro. Baik. Kalau begitu, aku tanya kamu. Kenapa tadi kamu saat gugup bulu mata bergetar sangat cepat? Dan juga kamu baru saja tanpa sadar ingin menarik kembali tangan, tapi malah menekuk jari kelingking dulu. Kenapa kamu punya kebiasaan-kebiasaan ini? Aku Bapak Gu. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Sudah 2 tahun kita bersama setiap hari. Setiap gerakan kecilmu, setiap reaksi halusmu, sudah terpatri di otakku. Xiao Yuro, kamu tidak bisa membohongiku. Ya. Kalau kamu sudah yakin aku adalah dia, maka aku adalah dia. Terus kenapa? Kamu... Gu Yicheng, dengarkan baik-baik. Kontrak asisten pada hari aku pergi sudah berakhir. Aku dan kamu sudah tidak ada hubungan lagi. Kamu tidak boleh pergi. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Segera periksa semua rekaman CCTV di gedung ini dan sekitarnya. Aku harus tahu siapa yang membawa Yuro pergi dan kemana dia dibawa. Adalah Tuan Fu. Kamu tidak boleh pergi. Xiao Yuro, aku tanya, apakah kamu operasi plastik? 2 tahun lalu penampilanmu. Kamu tidak terlihat seperti ini. Apakah aku operasi plastik? Aku tidak perlu menjelaskan padamu. Kamu harus menjelaskan. Jika kamu tidak operasi plastik, maka orang di 2 foto ini adalah kamu sendiri, benar kan? Bagaimana kamu bisa punya aku foto 10 tahun lalu? Akhirnya kamu mengakui ini adalah kamu. Memang iya, terus apa? Tidak ada hubungannya denganmu. Foto ini adalah setelah aku bangun dari kecelakaan 10 tahun lalu. Satu-satunya petunjuk yang bisa kutemukan tentang aku penyelamatku. Sekarang kamu bilang ada hubungannya denganku? Sekarang kamu bilang ini ada hubungannya denganku? Aku memegang foto ini. Sudah mencari lama. Aku menatapnya.
Aku kira Xiao Yue yang menyelamatkanku. Makanya aku sangat melindunginya. Memujanya. Aku bahkan agar tidak membiarkan penggemar obsesif menyakitinya, baru menggunakanmu sebagai tameng. Tapi aku salah. Orang yang menyelamatkanku bukan Xiao Yue sama sekali. Tapi kamu. Jadi, setelah bertahun-tahun, akhirnya kamu sadar salah mengenali orang. Tapi apakah ini bisa mengubah apa yang kamu berikan padaku? Luka yang kamu sebabkan? Yuro, aku salah. Kamu jelas sangat peduli padaku. Dulu saat aku sakit kepala, kamu akan segera memberikanku obat dan air. Pialaku pecah. Kamu juga diam-diam memungutnya. Satu persatu menyusunnya kembali. Yuro, mari kita mulai lagi. Bagaimana? Yuro, mari kita mulai lagi. Bagaimana? Kali ini aku akan baik-baik padamu. Untuk menebus semua kesalahan aku sebelumnya. Kecelakaan itu, siapapun yang mengalami itu, aku pasti akan menolong. Kamu tidak perlu memikirkannya. Bagaimana aku bisa tidak memikirkannya? Setelah kamu menarik aku keluar dari mobil saat itu, sudah aku ingat di hati. Sudah aku ingat selama 10 tahun. Gu Yicheng, kamu sudah punya Xiao Yue? Sudah pun aku bilang dulu kamu berpenampilan jelek, pakai kacamata hitam wajah penuh noda. Foto ini juga basah dan kabur tidak jelas. Makanya aku mengira Xiao Yue adalah kamu. Yuro, aku sakit kepala. Aku mungkin penyakit lama kambuh lagi. Sudah 3 tahun. Akting kamu semakin buruk. Yuro, aku tahu kamu membenci dan menyalahkan aku. Tapi kamu pernah, dulu sangat menyukai aku. Ya, aku pernah menyukai kamu. Tapi itu masa lalu, Gu Yicheng. Orang bisa berubah. Hati juga bisa mati. Beri aku kesempatan, boleh? Sekali saja, Yuro. Aku akan baik-baik kepada kamu. Aku akan memperbaiki semua kesalahan saya sebelumnya. Aku tidak akan membuat kamu tersakiti. Aku tidak akan lagi. Sudah tidak penting lagi. Apa? Benar atau salah di masa lalu, sudah tidak penting lagi bagi saya. Aku sudah memiliki kehidupan baru. Aku sudah melangkah maju. Kamu juga jangan terus terikat masa lalu. Lepaskan dirimu sendiri. Lepaskan aku juga. Tuan, ini rumah pribadi. Tanpa perjanjian tidak boleh masuk. Apa yang kamu lakukan? Kamu masuk rumah pribadi tanpa izin. Melepaskanmu. Apa? Kau bicara seenaknya saja. Lepaskan aku. Xiao Yuro, apa? Apa kau tahu, selama 3 tahun ini setiap hari aku mencarimu. Sekarang kau minta aku melepaskanmu? Aku tidak bisa. Itu urusanmu. Tidak ada hubungannya denganku. Lepaskan aku. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Gu Yicheng, ini penahanan ilegal. Lepas. Penahanan ilegal? Baiklah. Kalau begitu laporkan aku. Suruh mereka menangkapku. Gu Yicheng, kau selalu seperti ini. Hanya memikirkan dirimu sendiri. Kau menyesal, sedih, lalu kau pikir seluruh dunia harus memaafkanmu? Ya. Aku egois, aku brengsek, tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku. Xiao Yuro, kau tahu tidak? Saat aku melihatmu dengan orang lain. Bersama. Jangan sentuh aku. Aku cemburu sampai hampir gila. Kau menyakitiku. Kau tahu tidak, selama 3 tahun ini, betapa sakitnya hatiku. Xiao Yuro, kau seharusnya milikku.
Sejak 8 tahun lalu, saat kau menarikku keluar dari mobil saat itu, kau sudah seharusnya milikku. Gu Yicheng, aku bukan milik siapa-siapa. Tidak. Aku tidak percaya kau sama sekali tidak punya perasaan lagi padaku. Lepaskan aku. Gu Yicheng, lepaskan aku. Gu Yicheng, lepaskan. Lepaskan aku. Gu Yicheng, lepaskan aku. Pergi. Fu Shichen. Ini rumahku. Dengan hak apa kau membawanya pergi? Kau mengabaikan keinginan Yuro, membawanya ke sini. Percaya tidak, aku bisa laporkan kau ke polisi. Ini urusan antara aku dan dia, bukan urusanmu sebagai orang luar untuk ikut campur. Gu Yicheng, di mataku, kau juga orang luar. Kalau kau mau cari masalah, aku siap temani sampai akhir. Tapi jangan ganggu dia. Kau datang saja padaku. Pergi. Ayo, minum air dulu. Di sini sangat tenang. Tidak ada yang ganggu. Kau bisa tinggal sementara di sini. Terima kasih. Aku punya tempat tinggal. Alamatmu sudah ketahuan. Setelah malam ini, media dan dia tidak akan biarkan kau tenang. Hal yang terjadi malam ini. Susahin kamu lagi ya? Nggak susah. Tapi kalau mau keluar lagi, kasih tahu aku duluan atau bawa asisten. Setidaknya, aku bukan orang seperti Gu Yicheng, nggak akan paksa bawa kamu kemana-mana. Aku tahu. Kamu beda dengan dia. Kalau begitu, bisa percaya aku lebih banyak. Misalnya, izinkan aku sebagai teman lebih peduli dengan rencana kamu dan keamanan. Gu Yicheng, mantan top idol diduga karena aktris baru Qiao Yuro kehilangan kontrol diusir setelah mengganggu di depan umum. Situasi jadi kacau. Qiao Yuro, kamu pikir kamu bisa menghancurkan segalanya aku? Sekarang muncul lagi, hanya untuk bilang, aku beda jauh dengan kamu? Qiao Yuro, segera kamu akan jadi selingkuhan di mata orang-orang. Tunggu saja bakal diblokir. Coba ini menu andalan mereka, Aireka. Kamu pasti suka. Terima kasih. Lihat, itu dia Qiao Yuro, pelakor yang merebut tunangan orang. Wajahnya biasa aja, entah pakai cara apa. Bisa mendekati Fu Xiao. Kalian berdua, perhatikan ucapan kalian. Kami bilang apa? Memang ada yang berani berbuat, masa nggak boleh dibicarakan? Makan saja. Semuanya, lihat nih. Ini kan artis besar Qiao. Sadar jadi pelakor tetap nekat. Masih berani makan di luar? Iya, waktu merebut tunangan orang, nggak merasa bersalah? Pelayan, keluarkan mereka. Mau apa kalian? Mau apa? Mau apa? Jangan tarik aku, jangan tarik aku. Lepas. Lepasin aku, jangan tarik aku. Tolong selidiki, siapa yang di belakang layar mengadu domba opini publik. Terutama beberapa host itu. Jangan lewatkan satu pun. Nggak usah diselidiki. Bisa beritahu alasannya? Aku tahu siapa pelakunya. Dia sedang memfitnahmu.
Bilang kamu merusak hubungan orang. Hubungannya dengan Gu Yicheng. 3 tahun berlalu, dia masih tidak berubah. Hidupku sekarang tidak perlu membuktikan apapun pada orang lain. Xiao Yue, segera hubungi Xiao Yue. Aku ingin bertemu dengannya. Tuan Gu menemuinya saat ini. Apakah tidak apa-apa? Lakukan seperti yang kukatakan. Selain itu, beritahu beberapa media yang terpercaya. Baik. Media sudah datang semua. Gu Yicheng, kau ternyata masih peduli pada opini publik. Kali ini, aku akan membuat Qiao Yuro benar-benar hancur reputasinya. Yicheng, akhirnya kamu mau mencariku. Aku... Xiao Yue, kamu kecanduan acting ya? Ada apa ini? Teman-teman media, hari ini saya ada hal penting untuk disampaikan. Ini adalah catatan operasi plastik Xiao Yue dari usia 16 tahun sampai sekarang. Wah, dari usia 18 tahun sudah operasi plastik? Ini dia? Telah menjalani 7 kali operasi besar, termasuk operasi rahang, Wah, filler, rhinoplasti, kantoplasti, dao. Tidak, ini bukan aku. Nona Qiao, jadi kamu masuk dunia hiburan karena operasi plastik ya? Tolong jawab pertanyaan saya. Nona Qiao. Kamu bukan hanya mengaku-aku jasa menyelamatkan nyawa, tapi juga memanfaatkan ibu Nona Qiao Yuro untuk mengancam. Tidakkah hatimu merasa sakit? Bukan begitu, semuanya bohong. Nona Qiao. Minggir, jangan foto-foto saya. Nona Qiao. Nona Qiao, jangan pergi Nona Qiao. Tolong jawab pertanyaan saya dengan jelas. Nona Qiao. Semuanya. Semuanya. Saya, Gu Yicheng, dengan ini menyatakan secara resmi, saya tidak pernah mencintai Xiao Yue. Hah? Siapa itu? Di lokasi kecelakaan di Jalan Sungai Indah 10 tahun lalu, orang yang menyelamatkan saya dari dalam mobil adalah Qiao Yuro. Oh, ternyata dia. Sejak saat itu, hatiku hanya diisi olehnya. Yuro, aku tahu aku salah. Aku menyanyiakanmu selama 2 tahun, dan mencarimu selama 3 tahun. Dulu aku buta dan bodoh, salah mengenali orang, juga salah mencintai orang. Tapi sekarang, aku sangat jelas, orang yang kucintai sejak awal hanyalah kamu. Wah. Qiao Yuro, semuanya gara-gara dia. Ayo, hati-hati. Boleh wawancara sebentar? Bisa jawab beberapa pertanyaan, Nona Qiao. Mau terima wawancara, boleh? Minggir-minggir. Boleh tanya beberapa hal. Kamu ada waktu, Nona Qiao? Minggir. Terima kasih, terima kasih. Nona Qiao Yuro. Permisi, sekarang Anda dan Bapak Gu Yicheng sudah berbaikan? Bapak Gu Yicheng secara terbuka mengaku, Xiao Yue, apakah itu berarti api lama kalian berkobar lagi? Bisa ceritakan jadwal Anda selanjutnya di mana? Bisa jelaskan, Nona Qiao? Bisa jelaskan? Saya dan Gu Yicheng dulu hanya hubungan majikan karyawan. Dia atasan saya. Saya karyawannya. Hanya itu saja. Nona Qiao, bagaimana Anda jelaskan perjanjian 2 tahun yang dulu itu? Kontrak 2 tahun sudah berakhir. Kami sudah selesai. Tidak ada hubungan lagi. Nona Qiao. Nona Qiao. Nona Qiao, Nona Qiao. Baiklah, terima kasih perhatiannya teman-teman media. Untuk hari ini cukup. Baik, semuanya bubar. Nona Qiao. Qiao Yuro dengan tegas menyangkal hubungan lamanya dengan Gu Yicheng. Tapi dia tertangkap kamera keluar masuk dan hidup bersama. Dengan Pangeran Fu Shichen dari Shanghai. Hubungan mereka tidak biasa.
Dia sudah bersama Fusi Chen. Mereka ternyata sudah hidup bersama. Xiao Yuro. Sampai segitunya nggak bisa lepas dari cowok. Xiao Yuro buru-buru ingin melepaskan diri dariku. Cuma biar bisa sama dia ya. Kehidupan pribadiku bukan urusanmu. Gu Yicheng. Aku yang sedang mengejar Yuro. Dia layak dapat perlindungan tulus dariku. Tidak sepertimu, yang cuman bisa menyakitinya. Urusan antara aku dan dia. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Nggak perlu buang-buang waktu dengan orang gila. Yuro? Yuro! Sayang. Bu. Aku nggak boleh berakhir seperti ini. Kenapa Xiao Yuro bisa merebut semua kejayaanku? Santai, Bu. Dari dulu udah siap. Ibu punya rekam medis palsu operasi plastiknya dulu. Bahkan sudah cari orang untuk edit foto. Dia tidur dengan penguji. Sekarang langsung sebarkan, biar reputasinya hancur. Betul. Biar dia nggak bisa bangkit selamanya. Yuro, kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Kamu mau pergi urus investasi? Berapapun aku yang bayar. Uang buat aku cuma angka doang. Yang penting kamu minta berapapun aku kasih. Yuro. Terima kasih Leonard Lim. Terima kasih atas bantuan besar Anda untuk film ini. Urusan kerjasamanya sampai sini saja. Nona Xiao, akting dan reputasi Anda sangat kami akui. Kerjasamanya sudah diputuskan. Leonard Lim, ada masalah? Sekarang internet penuh dengan berita buruk tentang Nona Xiao. Katanya dia operasi plastik dan tidur dengan penguji baru bisa masuk Akademi Teater Sentral. Proyeknya belum mulai dikerjakan, sudah ada skandal seperti ini. Maaf, urusan kerjasamanya sepertinya dibatalkan saja. Leonard Lim. Cari tahu sekarang juga siapa sebenarnya yang berulah di belakang layar. Sudah mengidentifikasi beberapa akun buzzer. IP sumbernya semua mengarah ke orang-orang terkait Xiao Yue. Ternyata dia. Segera hubungi semua media partner. Terbitkan surat peringatan hukum. Aku akan menggugat sampai tuntas. Siap, saya segera urus. Lalu, publikasikan daftar pengumuman Akademi Drama tahun itu dan kebenaran tentang Xiao Yue yang tidur dengan penguji. Aku akan membuatnya tak bisa lagi menyebar fitnah. Investasi yang dihentikan Leonard Lim, aku yang akan menanggungnya. Tapi tetap atas namanya, jumlahnya digandakan. Syaratnya cuma satu. Proyeknya harus segera dihidupkan kembali. Dan umumkan keluar bahwa dia selalu mendukung Yuro. Tuan Fu, soal uang ini? Lakukan saja. Dia tidak pantas dirusak oleh cara-cara kotor seperti ini. Jalan. Gu Yicheng melindunginya. Bahkan Fusi Chen juga membantunya. Semua eksposanku gagal total. Xiao Yuro, kamu yang memaksaku begini. Aku akan membuatmu benar-benar hancur. Selamanya tak bisa bangkit lagi. Joko, bantu aku urus seseorang. Aku ingin dia kehilangan nama baik dan menderita. Hidupnya lebih sengsara dari mati. Investasi Euro kali ini berjalan lancar. Semua berkat kamu. Ayo, kita bersulang lagi untuk Euro. Itu semua berkat sutradara Andi Gunawan dan kalian semua.
Ayo. Nona Qiao, jus Anda. Terima kasih. Ayo sutradara Euro, saya bersulang untuk kalian. Wah, Tuan Gu senggang sekali ya. Mengganggu Euro lagi. Sedang menunggu siapa? Bukan urusanmu. Tuan Fu mengawasi dengan ketat ya. Saya hanya memastikan keamanannya. Tidak seperti orang-orang tertentu yang hanya membawa bahaya untuknya. Maaf, sutradara Andi Gunawan. Saya agak tidak enak badan. Ke toilet dulu. Sepertinya jusnya bermasalah. Tidak boleh. Aku tidak boleh pingsan di sini. Sudah selesai semua. Cewek ini sudah minum obatnya. Berdiri saja sudah goyah. Bagus. Segera bawa orang untuk mengikat dan membawanya pergi. Carilah tempat yang tersembunyi. Cari beberapa pria kuat untuk melayaninya dengan baik. Paham. Segera dilaksanakan. Ingat, nyalakan siaran langsung dan rekam dengan jelas. Terutama saat dia terlihat compang-camping dan memohon ampun. Aku ingin seluruh internet melihatnya, penampilannya yang tidak senonoh. Buat dia hancur reputasinya sepenuhnya. Tidak bisa bangkit lagi. Hei, gadis cantik, buru-buru mau kemana? Ayo main dengan aku. Minggir, aku tidak kenal kalian. Tidak kenal aku tidak apa-apa. Nanti kamu akan tahu betapa baiknya aku. Lari, lari. Efek obatnya mulai bekerja ya. Ikut aku dengan baik, supaya tidak terlalu sakit. Bawa dia. Lepaskan aku. Kalian melanggar hukum. Masih keras kepala, ayo jalan. Sudah 2 jam berlalu. Kenapa Euro belum keluar? Ada yang tidak beres. Lepaskan aku. Tolong. Tolong. Dasar perempuan. Masih berani teriak? Nanti di mobil, aku akan menghajar kamu habis-habisan. Hentikan. Euro. Jangan sentuh dia, Fushi-chan. Tangkap mereka, cepat panggil polisi. Panas sekali. Aku tidak enak badan. Jangan takut. Aku akan membawamu pergi. Fushi-chan. Coba-coba bawa dia pergi. Euro. Euro, kamu baik-baik saja? Bangun. Euro. Aku kepanasan. Tahan sebentar lagi. Sebentar lagi sampai di rumah sakit. Aku kepanasan. Aku sangat menderita.
Fusi Chen. Aku sangat menderita. Maaf ya, Fusi Chen. Aku seharusnya tidak seperti ini. Nggak apa-apa. Sebentar lagi sampai rumah sakit. Tahan sebentar. Gas lebih cepat. Cepat. Yi Cheng, kamu berani Menyuruh orang meracuni Xiao Yuro? Xiao Yue, kamu benar-benar tak pernah berubah. Aku tidak. Xiao Yue, mulai hari ini, industri hiburan tak akan lagi ada namamu. Keluarga Qiao seharusnya bangkrut juga. Yuro, kamu gimana? Dia butuh istirahat, tolong pergi. Aku cuma mau pastikan kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Lain kali tak usah datang lagi. Yuro. Sudah. Fusi Chen, kamu pikir kamu menang? Kamu cuma seorang pengecut yang mengambil kesempatan. Kamu sendiri yang tidak menghargainya. Urusan antara aku dan dia, bukan urusanmu untuk menilai. Kalau begitu, kita lihat saja siapa yang lebih mampu. Tapi pertama-tama, jangan ganggu dia dengan perlindunganmu. Yang sok benar itu. Tuan Fu, saluran distribusi luar negeri yang kita bicarakan sebelumnya disalip oleh Gu Yicheng. Dia membelinya dengan harga 30% lebih tinggi. Baik, mengerti. Saya dengar grup Gu sedang mengakuisisi sebuah perusahaan agensi belakangan ini. Namanya Singi Media, itu agensi terkemuka di dalam negeri. Kalau begitu, kamu juga hubungi untuk akuisisi. Tidak peduli berapa harga yang ditawar Gu Yicheng, aku akan tawarkan 50% lebih tinggi darinya. Tuan Fu, menaikkan harga sebanyak itu hanya untuk menyalip dia? Yuro di dalam negeri belum punya agensi resmi. Kebetulan kalau kita akuisisi, bisa untuk dia pakai. Pergilah, ya. Tuan Muda Gu, ada kabar dari Singi Media? Fusi Chen tiba-tiba ikut campur, menawar 50% lebih tinggi, dan menyelesaikan akuisisi sebelum kita. Apa katamu? Berdasarkan informasi yang kami dapat, Fusi Chen mengakuisisi Singi untuk membentuk tim khusus bagi Nona Qiao. Fusi Chen memang mau melawan aku ya? Tuan Gu, lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Bukannya dia sudah memberikan perusahaan manajemen artis kepada Yuro? Kalau begitu, aku akan memberikannya panggung yang lebih besar. Segera hubungi tim sutradara Anderson. Bukankah dia sedang mempersiapkan film seni kerja sama internasional itu? Aku akan merekomendasikan Yuro sebagai pemeran utama wanita. Semua investasinya akan aku tanggung. Tuan Gu, film sutradara Anderson tidak pernah menerima intervensi dari latar belakang modal Tiongkok, terutama dalam pemilihan pemain. Kalau begitu carilah cara. Apa yang aku berikan kepada Yuro harus lebih baik dari yang diberikan Fusi Chen. Sedang membaca naskah? Sini, lihat ini. Undangan untuk film baru sutradara Anderson. Dia adalah sutradara film seni kelas dunia. Kenapa bisa mengundangku? Aku menyuruh orang untuk memberikan cuplikan film jadi dari Julimu kepada tim pemilihan pemain mereka. Setelah menontonnya, mereka sangat mengagumi kedalaman aktingmu dan ketegangan emosionalnya. Jadi, mereka secara aktif mengirimkan undangan untuk peran wanita kedua. Kesempatan untuk peran wanita kedua seperti ini.
Banyak orang yang berebut mati-matian tetap tidak bisa didapatkan. Euro, Dengan kemampuan aktingmu, seharusnya tidak terpendam di dalam negeri. Terima kasih. Sama-sama. Ini semua hasil kerja kerasmu. Euro, tunggu. Bapak Gus sedang ada urusan. Ini film baru sutradara Anderson. Saya sedang menerima investasi, bisa membantumu mendapatkan kesempatan audisi untuk peran utama wanita. Ini akan membantumu memantapkan posisimu di panggung internasional, sangat membantu. Saya tidak butuh. Euro, yang bisa kuberikan padamu pasti yang terbaik. Tim sutradara Anderson sudah mengirimkan tawaran untuk peran wanita kedua. Peran wanita kedua. Tawaran. Fusi-chan yang membantumu mendapatkan ini, benar kan? Fusi-chan. Kenapa dia? Kamu orang luar. Aku yang pertama kali menemui dia. Kenapa kamu mendahului aku? Guru, silakan lihat file ini. Euro, Kenapa kamu masih mengikuti aku? aku. Aku hanya ingin bersama kamu. Mohon kamu pergi sekarang. Baik. Aku pergi. Jangan marah. Kiao Yuro. Dasar perempuan bajingan. Kamu menghancurkan semua yang aku miliki. Aku akan membunuhmu. Ayo, kita bersama-sama ke neraka. Kamu yang menghancurkan hidup saya. Kalau kamu tidak kembali, saya sudah menjadi Nyonya Gu sejak lama. Kamu yang merebut Yi Cheng. Kamu yang membuat saya kehilangan segalanya. Saya tidak merebut apapun dari kamu. Xiao Yue, sadarlah. Jangan terus membuat kesalahan. Diam. Kalau tidak ada kamu, bagaimana saya bisa menjadi seperti sekarang? Semua ini karena kamu memaksa saya. Asalkan kamu mati, semua bisa kembali ke awal. Xiao Yue, sadarlah. Apa yang kamu ingin, saya bisa memberikan itu. Apa yang saya ingin? Saya ingin wajah kamu. Kamu mau memberikan? Kamu bilang, kalau saya di wajah kamu, membuat luka, kamu masih bisa menjadi aktor dan bermain film. Kalau kamu ingin sumber daya, saya bisa merekomendasikan direktur untuk kamu. Diam! Kalau bukan karena kamu, bagaimana saya bisa menjadi seperti sekarang? Kamu gila. Matilah! Lepaskan aku. Si Chen, kamu baik-baik? Tangkap dia! Cepat hubungi polisi. Cepat ke rumah sakit. Lepaskan aku. Xiao Yuro, aku akan membunuhmu. Lepaskan. Masih sakit? Kalau melihatmu, rasanya tidak sakit lagi. Terima kasih sudah menyelamatkan aku lagi. Aku terlalu banyak berutang padamu. Yurao, aku menyelamatkanmu. Tidak untuk membuatmu merasa berutang padaku. Aku tahu kamu pernah terluka. Tidak mudah percaya lagi. Aku tidak meminta jawabanmu langsung. Tuanmu Ando hanya berharap kamu mengizinkan aku sebagai seorang yang mengejar tetap berada di sampingmu. Melindungimu. Berbuat baik padamu. Yuro, jangan merasa terbebani.
Aku suka sama kamu. Itu pilihanku sendiri. Si Chen, terima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan untukku. Tapi aku tidak mau lagi bergantung pada siapapun. Dan aku juga tidak mau memulai suatu hubungan hanya karena merasa tersentuh. Aku mengerti. Kamu butuh waktu. Aku bisa menunggu. Kamu istirahat yang cukup ya. Aku akan ambilkan baju ganti untukmu. Baik. Yuro. Bunga ini, kamu suka? Tuan Gu, silakan Anda pulang saja. Yuro. Aku tahu kesalahanku sangat besar. Aku tidak memintamu untuk langsung memaafkanku. Aku hanya memohon agar kamu bisa memberiku satu kesempatan untuk menebus kesalahan. Rasa sakit yang kamu timbulkan padaku dulu, maaf, aku tidak bisa memaafkannya. Besok aku akan terbang ke Hollywood. Gu Yicheng, hubungan kita sudah berakhir. Mulai sekarang, anggap saja kita orang asing. Orang asing. Beneran nggak perlu aku anterin. Cukup sampai sini aja. Makasih ya udah nganterin aku. Omongan semalam masih berlaku. Aku akan nungguin kamu, berapa lama pun. Si Chen, kamu pantas dapat yang lebih baik. Nggak usah buang-buang waktu buat aku. Mending kita tetap berteman aja. Kalau gitu, semoga perjalananmu lancar, aktris Chiao. Yuro. Dengerin aku sebentar. Cuman satu kalimat. Boleh. Maaf. Sama. Semoga masa depanmu cerah. Selamat tinggal, Gu Yicheng. Ciao Yuro. Selamat tinggal.